nilai tukar mata uang rupiah terus tertekan dan merangkak naik hingga menyentuh angka psikologis di level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Apa itu doom spending? Masalah utama kita saat ini adalah apa yang disebut para ekonom sebagai the perfect storm. Di sisi lain, bagi warga lokal, rencana liburan ke Jepang atau Eropa menjadi luar biasa mahal karena kurs. Efeknya, ketika dolar naik misalnya dari 15.000 ke 18.000 rupiah, biaya beli kedelai melonjak 20% hanya dari selisih kurs. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, di episode kali ini kita akan membahas tentang situasi ekonomi kita saat ini yang banyak membuat orang menjadi cukup panik. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kita sedang mengalami tekanan jual yang luar biasa hebat. Terjun bebas hingga 33% di tahun ini saja. Di saat yang sama, nilai tukar mata uang rupiah terus tertekan dan merangkak naik hingga menyentuh angka psikologis di level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian besar dari kita, angka 18.000 ini menakutkan. Ada memori kolektif bangsa ini yang langsung terpicu setiap kali mendengar kata dolar naik gila-gilaan. Kita langsung teringat krisis 1998 dan pertanyaan yang muncul di kepala kita langsung berputar ke arah yang sangat praktis. Seperti apakah harga minyak goreng bakal naik lagi? Bagaimana nasib cicilan rumah saya tahun depan? Apakah besok giliran kantor saya yang melakukan PHK? Kepanikan itu valid dan sangat manusiawi. Namun, di tengah badai ekonomi seperti ini, ekonomi punya satu hukum alam yang tidak pernah berubah. Krisis tidak pernah benar-benar memusnahkan uang. Krisis hanya memindahkan uang dari satu kantong ke kantong yang lain. Nah, untuk memahami siapa yang untung dan buntung, kita harus tahu dulu sumber penyakitnya. Mengapa rupiah bisa terdepresiasi sampai sedalam ini dan kenapa asing keluar dari pasar saham kita? Banyak orang mengira ini murni karena kesalahan pengelolaan ekonomi di dalam negeri. Ini tidak sepenuhnya tepat. Masalah utama kita saat ini adalah apa yang disebut para ekonom sebagai the perfect storm. Badai sempurna yang dipicu dari luar, tapi menghantam fondasi dalam negeri kita. Pemicu nomor satu berada ribuan kilometer dari sini, yaitu kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang menghadapi inflasi yang berkepanjangan. Untuk meredamnya, Bank Sentral Amerika mempertahankan suku bunga acuan mereka di tingkat yang tinggi dalam waktu yang jauh lebih lama dari perkiraan semua orang, atau sering disebut sebagai higher for longer. Akibatnya, ini memicu terjadinya capital flight atau pelarian modal yang masif. Investor asing berbondong-bondong menjual saham mereka di bursa kita. Itulah salah satu penjelasan utama mengapa IHSG kita terus melemah. Mereka jual sahamnya, dapat rupiah, lalu rupiahnya mereka tukar ke dolar Amerika buat dibawa pulang ke negara asalnya. Karena semua orang berebut membeli dolar, hukum pasar berlaku. Barang yang dicari banyak orang, harganya pasti naik. Dolar pun melesat ke arah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, diperparah lagi dengan situasi geopolitik dunia yang memanas di berbagai belahan dunia. Saat dunia tidak aman, dolar Amerika Serikat adalah pilihan investasi yang dianggap cukup aman. Jadi, rupiah kita babak belur bukan karena kita tidak bekerja keras, tapi karena daya tarik dolar yang sedang tinggi di mata dunia. Nah, sekarang mari kita bawa cerita ekonomi keuangan tersebut ke piring makan kita. Sebagai bayangan, Indonesia adalah konsumen tempe terbesar, tapi ironisnya mayoritas kedelai kita itu diimpor dari Amerika Serikat. Ketika dolar naik misalnya dari 15.000 ke 18.000 rupiah,
biaya beli kedelai melonjak 20% hanya dari selisih kurs. Pengusaha tahu tempe lokal tidak mungkin mempertahankan harga lama, maka mereka akan menaikkan harga jualnya kepada konsumen. Ini baru urusan perut. Bagaimana dengan elektronik? Laptop untuk anak kuliah, komponen smartphone, suku cadang mesin pabrik, semuanya dibeli pakai dolar. Artinya, kita harus siap-siap melihat harga barang-barang akan naik dalam waktu dekat. Namun, ada pepatah yang mengatakan ekonomi itu adil dalam ketidakadilannya. Di balik setiap krisis, ada pihak-pihak yang justru menikmati keuntungan. Misal yang pertama, para eksportir. Mengapa? Mereka beroperasi di Indonesia, membayar gaji karyawan dengan rupiah, menyewa lahan dengan rupiah, tapi ketika mereka menjual hasil ke luar negeri, mereka dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat. Bayangkan, jika mereka mengekspor komoditas senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Saat kurs masih 15.000, uang itu setara dengan 15 miliar rupiah. Namun, saat kurs menyentuh 18.000, tanpa menambah volume penjualan 1 unit pun, uang mereka otomatis berubah menjadi 18 miliar rupiah. Ada keuntungan durian runtuh sebesar 3 miliar rupiah murni karena pelemahan mata uang kita sendiri. Yang kedua, sektor pariwisata domestik. Bagi turis asing dari Australia, Eropa, atau Amerika, Indonesia saat ini sedang diskon besar-besaran. Dengan memegang dolar, biaya mereka untuk berlibur di Bali, Labuan Bajo, atau Lombok menjadi jauh lebih murah. Di sisi lain, bagi warga lokal, rencana liburan ke Jepang atau Eropa menjadi luar biasa mahal karena kurs. Efeknya, orang lokal akan menahan diri dan memilih liburan di dalam negeri. Sehingga, sektor perhotelan dan ekonomi kreatif lokal bisa kecipratan berkah musiman ini. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang sangat menarik yang terjadi di sekitar kita. Di satu sisi kita tahu, makroekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi, coba kita jalan-jalan ke mall di akhir pekan. Atau coba lihat media sosial kalian. Kenapa konser-konser musik dengan harga tiket jutaan rupiah masih habis terjual? Mengapa restoran kekinian tetap penuh? Apakah ekonomi sebenarnya baik-baik saja? Nah, disinilah psikologi perilaku ekonomi atau behavioral economics menjelaskan anomali ini melalui dua fenomena besar, yaitu doom spending and lipstick effect. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Apa itu doom spending? Doom spending secara harfiah berarti belanja keputusasaan. Ini adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang secara sadar menghamburkan uang mereka untuk kesenangan jangka pendek karena mereka merasa masa depan finansial jangka panjang mereka sudah terlanjur suram. Bayangkan perasaan seorang pekerja muda saat ini. Dia melihat harga rumah di kota besar sudah menyentuh angka miliaran. Dia membaca berita dolar 18.000 rupiah dan bunga KPR merangkak naik. Dia menghitung gajinya dan tersadar sampai akhir zaman pun dengan skema sekarang dia tidak akan pernah bisa membeli rumah sendiri. Ketika harapan jangka panjang itu patah, otak kita secara alami mencari kompensasi. Muncullah pemikiran rasional yang bergeser. Daripada stres menabung bertahun-tahun untuk sesuatu yang mustahil dibeli seperti rumah, lebih baik uang yang ada sekarang dipakai saja buat beli kebahagiaan yang bisa diraih hari ini. Seperti beli tiket konser, liburan, atau beli gadget baru. Itulah doom spending. Belanja sebagai mekanisme pertahanan diri untuk meredakan kecemasan masa depan. Fenomena kedua yang berjalan beriringan adalah lipstick effect. Istilah ini lahir dari pengamatan para ekonom saat masa depresi di Amerika Serikat tahun 1930-an. Logikanya adalah saat ekonomi hancur, orang tidak punya uang untuk membeli barang mewah yang sesungguhnya, seperti mobil baru, rumah megah, atau liburan mewah keliling dunia. Namun, manusia tetap butuh merasa
bahwa hidup mereka berkualitas. Sebagai gantinya, mereka beralih membeli barang mewah skala kecil yang harganya masih terjangkau. Di zaman itu, barang itu adalah lipstik dari merek kosmetik mewah. Membeli lipstik mahal memberikan kepuasan emosional instan bahwa mereka masih sanggup menikmati kemewahan tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak. Hari ini, di Indonesia, lipstik itu bertransformasi bentuk menjadi ngopi di kafe, langganan layanan streaming premium, atau parfum yang berharga terjangkau. Jadi, kalau kita melihat mall atau restoran, serta tempat-tempat hiburan masih ramai di tengah gempuran dolar yang Rp18.000, jangan salah paham. Ini bukan tanda bahwa masyarakat kita sedang sekaya itu. Bisa jadi itu adalah ekspresi kolektif dari masyarakat yang sedang mengalami lipstick effect dan doom spending. Sebuah cara untuk tetap waras di tengah tekanan ekonomi yang kian menghimpit. Nah, Sobat Linomics, kita sampai di bagian akhir. Sebagai masyarakat, apa yang perlu kita lakukan? Kita tentu tidak bisa mengontrol keputusan bank sentral di Amerika. Kita juga tidak bisa menghentikan perang geopolitik di luar sana. Dan kita jelas tidak bisa menahan laju dolar ke angka 18.000 sendirian. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita mengemudikan kapal keuangan kita masing-masing. Ada 2 navigasi sederhana yang kita bisa pakai hari ini. Pertama, kembali ke prinsip dasar. Cash is the king. Dalam kondisi pasar yang tidak menentu dan bunga bank yang merangkak naik, likuiditas adalah pelampung keselamatan kita. Amankan dana darurat. Jika biasanya kita merasa aman dengan dana darurat untuk 3 bulan pengeluaran, cobalah geser target secara perlahan ke arah 6 bulan. Simpan dana tersebut di tempat yang aman dan mudah dicairkan. Yang kedua, bedakan antara hiburan sehat dan doom spending yang merusak. Menikmati lipstick effect sesekali untuk menjaga kesehatan mental itu boleh banget, sangat manusiawi. Tapi jangan sampai terjebak kebablasan menggunakan pay later atau kartu kredit untuk menuruti gengsi instan. Berutang demi barang konsumtif di era suku bunga tinggi adalah cara tercepat untuk melakukan bunuh diri secara finansial. Dolar boleh saja menyentuh Rp18.000 dan IHSG terus melemah. Tapi yang paling menentukan masa depan kita bukanlah angka yang tertera di layar bursa efek, melainkan seberapa tenang, rasional, dan disiplinnya kita dalam mengelola apa yang ada di dalam genggaman kita sendiri. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suip.